Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa 3 saham menarik yang ternyata diborong oleh JP Morgan dan investor besar lainnya. Lalu banyak juga sekuritas yang masih merekomendasikan untuk entry buy. Nah jadi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, ini adalah analisa dan juga opini pribadi, bukan financial advice, so silahkan simak sampai akhir. Yang pertama adalah emiten Big Banks yakni BBCA yang ternyata juga diborong oleh beberapa investor besar pada awal semester 2 2024. Salah satunya adalah JP Morgan Cash & Co yang terekam sudah menambah kepemilikannya di saham BBCA. Lalu selanjutnya manuver dilakukan juga oleh Phil Limited yang juga menambah kepemilikan saham BBCA. Tidak ketinggalan ada juga FMR LLC yang juga telah memperbesar kepemilikan saham BBCA pada periode berjalan di Juli 2024 ini. Jika kita melihat ya guys ya, harga saham BBCA ini target harganya dari beberapa sekuritas ini masih memberikan rekomendasi untuk beli saham BBCA dengan target harga di 11.023 dalam 12 bulan ke depan. Jadi menurut konsensus para analis, harga saham BBCA ini akan mengalami kenaikan. Sehingga penurunan yang terjadi di saham BBCA dalam beberapa hari terakhir ini memang bisa kita validasi bahwa adanya net sell. Bahkan pada hari ini BBCA juga turun 1,51%. Itu dikarenakan adanya net sell asing yang cukup besar. Tapi kita melihat guys ya, untuk area support saham BBCA di level 9.550 ya, jika masih mampu bertahan di level tersebut, maka kemungkinan BBCA akan mencatatkan area higher low-nya dan teman-teman juga bisa memanfaatkan area higher low tersebut untuk entry buy di saham BBCA. Jadi untuk BBCA ya, per hari ini bisa kita konfirmasi bahwa memang adanya outflow dari investor asing yang cukup besar senilai 248 miliar ya guys ya untuk net sell dari investor asing. Buying valuation hari ini 542 miliar dan selling valuation hari ini juga tidak kalah besar di angka 791 miliar. Transaksi asing ini jauh lebih tinggi ya guys ya dibandingkan 1 minggu ini. Yang berarti investor asing ini cukup aktif mengakumulasi dan juga mendistribusi saham BBCA ya, meskipun memang cenderung ada net sell pada hari ini. Jadi begini guys, bukan serta-merta ya ketika ada net sell asing, ada buangan asing, tidak serta-merta semua investor asing itu jualan. Pasti ada juga yang melakukan akumulasi. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, tinggal kita targetkan saja kira-kira area higher low-nya akan berada di level berapa, dan ketika ada tanda-tanda pullback lagi, ada tanda-tanda reversal kembali, teman-teman bisa manfaatkan potensi koreksinya itu untuk melakukan pembelian di harga yang lebih rendah lagi atau di harga yang lebih murah. Untuk fundamental dari BBCA ya tidak perlu kita bahas lagi ya guys ya, teman-teman juga sudah tahu bahwa BBCA ini adalah salah satu perbankan yang memiliki market capital yang terbesar, sehingga jika BBCA-nya turun maka IHSG juga bisa ikut terseret turun. Tapi pada kenyataannya hari ini penurunan IHSG itu dikarenakan saham-saham dengan market cap besar seperti Brent, Tepia dan juga Aman Mineral itu juga rata-rata mengalami penurunan. Selanjutnya ada saham MAPI ya guys ya, PT Mitra Adi Perkasa Tbk yang juga diborong ya guys oleh beberapa investor besar di awal semester 2 2024 ini. Nah kalau misalkan kita lihat ya guys ya, siapa saja sih yang akumulasi saham MAPI ini? Datanya dari Bloomberg Terminal, salah satu firma investasi asing memborong saham MAPI di awal semester 2 2024. Dan ada sejumlah nama besar lainnya yang ternyata masih melanjutkan aksi jualan atau melepas saham MAPI ini. Yang melakukan akumulasi adalah firma investasi yakni American Century Cost Inc. ya, melakukan akumulasi sepanjang Juli 2024. Kepemilikannya pun melonjak ya guys ya, dari hanya 3,22 juta lembar pada akhir bulan lalu menjadi 30,26 juta lembar saat ini. Jadi aksi borong ini merupakan balik arah setelah sejak kuartal 4 2023 lalu. Nah lalu ada beberapa juga yang ternyata melepas saham MAPI. Salah satunya adalah The Vanguard, lalu ada BlackRock ya guys ya. Dan juga kita lihat di sini ada Schroders PLC yang juga mengekor BlackRock melepas saham MAPI ini. Sehingga kita melihat ya, untuk saham MAPI memang masih berada di zona yang cukup tertekan. Harga sahamnya juga downtrend dari level 2000-an. Untuk harga saat ini di level 1400. Sebenarnya sudah mulai naik lagi dari area bottomingnya
di sekitar 1270-an. Jadi untuk MAPI ini saya rasa memiliki upside yang cukup menarik ya jika mengalami kenaikan dan aktif naik kembali. Maka diperlukan akumulasi yang cukup besar untuk bisa menaikkan saham-saham dengan market cap yang juga besar seperti itu. Untuk MAPI di sini kita akan analisa secara fundamental juga. Ya dari sisi broker summary ya kita melihat memang per hari ini beberapa investor asing ada yang akumulasi dan juga beberapa ada yang distribusi. Sehingga secara rata-rata hari ini akumulasi dan distribusinya cukup netral. Lalu untuk MAPI, ya hari ini closing di 1410, masuk ke dalam sektor retail dan juga masuk ke dalam indeks saham syariah. Jadi teman-teman yang mau beli saham syariah bisa masukkan MAPI ke dalam watchlist-nya kalian. Selanjutnya kita lihat dari laba bersih pada kuartal 1 2024 yang ternyata mengalami kenaikan dari 405 miliar menjadi 414 miliar. Tentu saja ini menjadi angin segar ya guys ya untuk emiten retail yang satu ini. Lalu dari sisi valuasi tidak bisa kita katakan murah lagi dengan PER di angka 14 kali dan PBV 2,24 kali. Lalu kita cek juga dari sisi profitabilitas di mana net profit marginnya juga tidak terlalu tinggi di angka 4,71% saja. Jadi tak hayal ya guys ya bahwa MAPI ini tidak bisa memberikan dividen dengan yield yang besar ya di mana dividennya pun cukup kecil dengan yield hanya 0,57% saja. Lalu untuk MAPI kita cek ya transaksi asing pada hari ini ternyata juga masih mencatatkan adanya net sell sekitar 4,9 miliar dengan transaksi harian yang juga ada penurunan jika kita bandingkan dengan transaksi MAPI ketika di tanggal 16 kemarin ya dengan kenaikan 5,61% ya kemarin asingnya ini aktif melakukan akumulasi sedangkan untuk hari ini cukup slow down ya guys ya transaksi asingnya. Jadi teman-teman kemungkinan jika ada area higher low bisa re-entry lagi di saham MAPI. Selanjutnya adalah saham Indi ya, atau Indika Energy juga diborong oleh investor individu kakap. Jadi ini adalah investor individu yang memiliki uang cukup besar untuk mengakumulasi saham Indi ya guys ya. Aksi borong saham ini terpantau kembali dilakukan oleh investor individu kakap kembali berlanjut. Berdasarkan data dari PT Kustodian Central Efek Indonesia atau KASEI, Pandri Prabono Mulyo ini kembali memborong 216.500 lembar saham Indi pada 15 Juli 2024 guys ya. Setelah transaksi jumlah saham ini yang dipegang oleh Pandri ini naik dari 260 juta lembar menjadi 260,77 juta lembar atau setara dengan 5,01% kepemilikannya di saham Indika Energy. Nah, kalau misalkan kita melihat guys ya pergerakan harga dari saham Indika Energy ini juga memang salah satu saham batu bara yang cukup downtrend ya meskipun rutin bagi dividen, tapi Indika Energy ini sempat mengalami bottoming ya atau turun sampai area terendahnya di 1155 dan mulai bisa bangkit lagi untuk harga saat ini closing di 1305 per lembar saham. Ini mulai sideways sebenarnya. Jadi nanti akan kita lihat apakah Indika Energy punya potensi kenaikan atau tidak. Selanjutnya kita bahas dulu dari sisi fundamental dan juga broker summary ya. Untuk broker summary Indi hari ini juga sama, cukup netral. Tapi kita melihat di sini investor asing ternyata mayoritas melakukan akumulasi ya guys ya. Jika berdasarkan transaksi asing hari ini cenderung ada distribusi sekitar 510 jutaan ya guys ya di saham Indika Energy. Ya, meskipun di sini kita lihat mayoritasnya melakukan akumulasi tapi tetap masih ada distribusi nih dari beberapa investor asing lainnya seperti itu. Jadi untuk Indika Energy hari ini closing di 1305 per lembar sahamnya naik tipis 0,77% dan terpantau Indi ini masih cukup sideways. Nah, ketika fase sideways ini sebenarnya ada dua kemungkinan. Either dia akan naik atau dia akan turun ya guys ya. Tapi pastinya akan ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa saham Indinya bisa naik ataupun turun. Salah satunya adalah rilis data dan laporan keuangan dari laba bersih kuartal 2 2024 ini masih kita tunggu. Jika laba bersihnya naik pada kuartal 2, maka harga saham Indi akan mudah sekali untuk mengalami kenaikan dan berbalik akumulasi ya guys ya. Namun sebaliknya, jika labanya tertekan, maka Indika Energy berpotensi akan turun atau minimal akan ada retracement, akan ada koreksi wajar. Karena Indika Energy ini juga kita lihat guys ya, pada laba kuartal 1 2024 mengalami penurunan dari 883 miliar menjadi 319 miliar saja. Yang otomatis jika laba bersihnya turun, maka potensi pembagian dividen di tahun berikutnya, tahun 2025, itu akan lebih rendah lagi.
Meskipun dari laba bersihnya turun, memang valuasi dari Indika Energy ini sangat murah ya guys ya, dengan PE ratio di angka 5 kali dan PBV 0,34 kali. Lalu dari sisi profitabilitas juga kita lihat ya, tidak terlalu besar, hanya di angka 3,55% untuk net profit marginnya. Tapi yang cukup yang cukup menarik dari Indika Energy ini adalah dari sisi pembagian dividennya. Ya, Indi ini masih bisa membagikan dividen dengan yield sekitar 6 sampai 7%-an. Bahkan pada tahun 2024 ya, ketika banyak sekali saham batubara yang absen tidak bagi dividen, atau mungkin ya bukan hanya saham batubara, saham sektor lain pun banyak sekali yang absen tidak bagi dividen, Indika Energy ini masih bisa bagi dividen. Saya sebutkan salah satunya saham yang tidak bagi dividen adalah saham MBAP untuk saham sektor batubara. Lalu ada saham GGRM dan juga saham Demas ya guys ya. Nah, jadi untuk Indika Energy ya kita berharap kuartal 2-nya akan membaik lagi. Baik secara kuartalan atau secara year on year, kita berharap laba bersihnya akan mengalami kenaikan sehingga akan lebih mudah Indika Energy untuk bisa naik lagi ya guys ya. Apalagi di sini sudah terpantau adanya investor besar yang mengakumulasi saham Indika Energy di harga murahnya seperti itu. Oke guys, jadi kita sudah bahas guys ya, ada saham BBCA yang juga diborong oleh beberapa investor asing yang meskipun dalam kondisi yang retrace ya, tapi kita seharusnya bisa memanfaatkan area koreksi ini untuk bisa entry kembali di harga murah. Begitupun juga dengan saham MAPI ya guys ya. MAPI juga kita lihat masih berada di area yang cukup dekat dengan support sebelumnya, jadi belum mengalami kenaikan yang signifikan banget. Lalu untuk saham Indika Energy juga sama ya guys ya, harga sahamnya ini akan mudah sekali untuk naik jika laba bersihnya positif pada kuartal 2 2024 seperti itu. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar guys ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.